Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang suara langit pada Jumat pertengahan bulan Ramadan yang merupakan tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi. Apakah ini akan terjadi pada Ramadan yang akan datang? Karena diperkirakan Ramadan yang akan datang pertengahan bersamaan dengan hari Jumat. Nah, saudara-saudara yang dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, suatu hal yang perlu kita ketahui pertama adalah tentang Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi ini merupakan termasuk salah satu tanda-tanda kiamat kecil, asyratus sa'ah as-sughra. Dan tetapi walaupun Imam Mahdi ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil, Imam Mahdi ini kata para ulama merupakan mata rantai penghubung, lingkaran penghubung antara tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar. Karena begitu Imam Mahdi keluar, maka akan menyusul kemudian tanda-tanda kiamat besar, seperti keluarnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam, lalu keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan tanda-tanda kiamat besar lainnya. Nah, karena begitu penting bahasan masalah Imam Mahdi, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini wajib meyakini adanya Imam Mahdi. Jadi keberadaan Imam Mahdi ini masuk di dalam konteks akidah. Mengapa keberadaan Imam Mahdi ini masuk di dalam konteks akidah? Dalam bagian akidah, karena keberadaan Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdasarkan hadis-hadis mutawatir. Banyak kitab-kitab khusus yang ditulis berkaitan dengan Imam Mahdi. Selain para ulama kita dulu, di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kitab-kitab yang lain menyebutkan Imam Mahdi. Para ulama ahli hadis banyak yang menulis kitab-kitab khusus tentang Imam Mahdi. Di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfihani, pengarang kitab Hilyatul Auliya. Beliau menulis kitab berjudul Akhbarul Mahdi, di mana dari kitab tersebut Akhbarul Mahdi, kemudian kitab itu oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dilakukan talkhis, ya, diringkas, dibuang sanad-sanadnya, dan ditambah dengan hadis-hadis lain tentang Imam Mahdi. Dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 57 ada risalah khusus Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Beliau menulis tentang hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Kemudian ada juga ulama dulu bermazhab Syafi'i, Al-Imam Yusuf bin Yahya bin Muhammad bin Ali Al-Maqdisi As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau wafat setelah tahun 658 Hijriah, menulis kitab berjudul Iqdud Durar fi Akhbaril Muntazar. Ini tentang Imam Mahdi. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti seperti tadi menulis kitab yang berjudul Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Kemudian ulama berikutnya Al-Imam Ali bin Husamuddin yang dikenal dengan Al-Muttaqi Al-Hindi.
pengarang kitab Kanzul Ummal yang melakukan tertib terhadap kitab Jam'ul Jawami atau Al-Jami'ul Kabir. Beliau ini menulis kitab berjudul Al-Burhan fi Alamati Mahdi Akhiriz Zaman, petunjuk tentang tanda-tanda Imam Mahdi pada akhir zaman. Dan ulama-ulama modern juga banyak yang menulis tentang Imam Mahdi, di antaranya As-Sayyid Al-Alam Al-Muhaddits Sayyid Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Beliau menulis kitab berjudul Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini derajatnya mutawatir. Di sini Syekh Al-Ghumari dalam Al-Mahdi Al-Muntazar di bagian muqaddimah menulis bab fi tawaturi ahaditsil Mahdi, pengantar tentang mutawatirnya hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi derajatnya mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan dari banyak jalur yang meyakinkan dan tidak memungkinkan terjadinya rekayasa kebohongan, karena hadis-hadisnya mutawatir. Dan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir disampaikan oleh banyak ulama. Di sini Syekh Al-Ghumari mengutip perkataan Al-Imam Al-Hafidh Abul Husain Al-Aburi di dalam kitabnya Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, tawataratil akhbar wastafadat bi kathrati ruwatiha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi maji'il Mahdi wa annahu min ahli baitik wa annahu yamla'ul arda 'adlan wa anna Isa alaihi salatu wassalam yakhruju fayusa'iduhu 'ala qatlid dajjal wa annahu ya'ummu hadhihi al-ummata wa Isa alaihi salatu wassalam khalfahu fi tulin min qassatihi wa amrihi. Beliau Al-Hafidh Abul Husain Al-Aburi berkata, hadis-hadis datang secara mutawatir dan meluap dengan banyaknya perawi-perawi dari baginda Nabi SAW tentang kedatangan Imam Mahdi, dan bahwa Imam Mahdi termasuk keluarga beliau. Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, karena seluruh dunia akan ditaklukkan oleh beliau. Dan sesungguhnya Isa alaihissalam setelah itu akan keluar lalu membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, dan bahwasannya Imam Mahdi akan menjadi imam umat Islam di dalam sholat, dan Nabi Isa alaihissalam sholat di belakang beliau. Ceritanya panjang. Nah, karena hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir, ini bahwa Imam Mahdi, hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, As-Sakhawi dalam Fathul Mughith, Al-Hafidh As-Suyuti dalam Al-Arful Wardi, kemudian Al-Muhaddits Syekh Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani dalam Syarhul Mawahib, dan ulama-ulama yang lain. Maka bagaimana orang yang tidak percaya kepada Imam Mahdi berarti termasuk aliran sesat. Karenanya di sini wa munkiruha yu'tabaru mubtadi'an dhallan min jumlatil firaq al-mubtadi'ah ad-dhallah. Orang yang mengingkari kedatangan Imam Mahdi berarti dia ahli bid'ah yang tersesat dan masuk dalam golongan-golongan ahli bid'ah yang sesat. Mengapa? Karena hadisnya mutawatir. Nah, ada pertanyaan, kenapa yang mengingkari Imam Mahdi yang mutawatir ini tidak dikafirkan? Ini kan mutawatir, meyakinkan. Karena masalah Imam Mahdi ini, Imam Mahdi bukan termasuk maklum minad-din bid-darurah, sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti. Ini tentang Imam Mahdi, dan tidak ada nas di dalam Al-Quran. Karenanya tidak sampai pada batas kufur, tetapi sesat dan menyesatkan. Nah, saudara-saudara, seperti dikatakan tadi, bahwa kedatangan Imam Mahdi ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil, tetapi menjadi penghubung dengan tanda-tanda kiamat besar. Salah satu tanda-tanda kemunculannya Imam Mahdi adalah dengan adanya ledakan suara pada malam Jumat pertengahan Ramadan. Nah, kira-kira ini terjadi pada Ramadan yang akan datang apa enggak? Kalau melihat berbagai peristiwa, hadis-hadis, insya Allah Ramadan yang akan datang belum terjadi.
Mengapa? Karena tanda-tanda kiamat kecil pra kedatangan Imam Mahdi ini belum terjadi semua. Walaupun sebagian terjadi, tetapi belum sampai mencapai klimaks. Belum terjadi semua. Apa tanda-tanda kiamat kecil menjelang pra kedatangan Imam Mahdi? Di antaranya rusaknya sistem pemerintahan di dunia Islam. Di mana ketimpangan atau rusaknya sistem pemerintahan di dunia Islam ini ditandai dengan tidak terlaksananya hukum-hukum syariat dalam negara Islam. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil pra Al-Mahdi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, hadisnya sahih. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Latunqadanna ural Islam urwatan urwatan." Sungguh simpul-simpul Islam akan benar-benar diputus satu demi satu. Tali-tali Islam akan dipotong satu demi satu. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran Islam akan ditinggalkan secara resmi satu demi satu. Enggak boleh dilaksanakan. Kullama intaqadat urwatun tashabbatsan nas billati taliha. Setiap ada tali Islam, ada simpul Islam yang terputus, maka umat Islam, orang-orang akan berpegangan dengan tali berikutnya. Apa saja? Awwaluhunna al-hukm. Simpul Islam pertama yang dibatalkan, diputus, tidak dilaksanakan adalah hukum. Maksudnya apa? Sistem pemerintahan Islam, sistem pemerintahan tidak menggunakan hukum-hukum Islam. Ini secara resmi mulai dilakukan terjadi menjelang runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Syariat Islam mulai ditinggalkan. Dan sekarang negara-negara Islam semuanya meninggalkan syariat Islam, kecuali sebagian. Jadi berhukum dengan syariat Islam ini ditinggalkan. Ini sudah berlaku. Karena negara-negara Islam sekarang dasarnya adalah berdasarkan demokrasi. Kemudian sistem sekularisme, sistem sekular yang berlaku. Ini berlaku di mana-mana. Kemudian wa akhiruhunna as-shalah. Dan yang terakhir nanti untuk ditinggalkan, ada instruksi agar tidak dilaksanakan adalah sholat. Sholat ini nanti dilarang. Dan sekarang ini sedikit-sedikit mulai dilarang. Di mana? Orang bekerja di tempat ini nggak boleh sholat Jumat. Nggak boleh sholat ini. Ada tempat-tempat kerja yang nggak boleh sholat. Umat Islam sholat di situ. Nanti skupnya negara. Negara-negara akan melarang sholat. Yang kira-kira kejadian sekarang ini masuk dalam sini apa enggak? Dengan kasus adanya virus corona, di mana hampir semua daerah dilarang sholat Jumat, dilarang sholat berjamaah, dianjurkan tidak sholat Jumat. Kira-kira masuk dalam konteks ini apa enggak? Wallahu a'lam. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil ya, pra Al-Mahdi. Ini ketimpangan sistem politik di antaranya. Kemudian juga tanda-tanda Imam Mahdi yang akan keluar ya, yang juga belum terjadi. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Masih Al-Muntazar wa Nihayatul Alam. Karangannya Dr. Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah, terbitan Darussalam. Ini walaupun disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, tetapi di sini diterangkan ma yasbiquhu minal fitan. Pada halaman 67, fitnah-fitnah yang mendahului keluarnya Imam Mahdi. Yang pertama, inhisarul furati an kanzin min zahabin. Sungai Efrat atau sungai Furat yang memanjang mulai dari Turki sampai ke negara-negara Teluk, ke Irak ya, ke negara Irak. Ini nanti akan terbuka. Airnya itu tidak akan mengalir. Kemudian di sungai itu nanti akan terbuka yang namanya gunung atau semacam simpanan emas. Orang-orang berperang di situ. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min zahabin yaktatilu alaihin nas. Kiamat tidak akan terjadi. Ini menjelang
keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi belum keluar. Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat atau sungai Furat akan membuka, karena airnya habis, akan membuka dari gunung dari Mas. Airnya habis, lalu di sungai itu terbuka gunung dari Mas. Yaqtatilu alaihin nas. Maka manusia dari berbagai negara di dunia akan berperang memperebutkan gunung emas itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka akan terbunuh dari setiap 100 orang 99 orang. Yang terbunuh ini 99%. Tinggal 1% yang hidup. Fayaqulu kullu rajulin minhum. Masing-masing yang datang berperang rebutan itu masing-masing berkata, la'alli akuna ana anju. Kita berperang ke sana, barangkali saya yang selamat mendapatkan gunung emas itu. Ini belum terjadi. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain Bukhari Muslim, akhrajaha aidan Abu Dawud wa Tirmidzi, yushikul furatu ay yahsira an kanzin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a. Hampir saja sungai Efrat ini membuka kandungan gunung emas, maka barang siapa yang mendatanginya jangan mengambil sedikit pun. Mengapa? Kalau mengambil nanti dia bisa-bisa terbunuh dan gak dapat apa-apa. Lebih baik mencari selamat. Nah, ini yang kasus sungai Furat ini belum terjadi. Tetapi bahwa sungai Furat ini airnya akan tidak mengalir sudah mulai terjadi. Mengapa negara-negara Turki, beberapa negara Turki dan negara sekitarnya ini ada rencana membuat irigasi di bagian hulu sungai Furat. Irigasi di negara mereka, sehingga ke hilir nanti air ini tidak mengalir. Ini sudah ada rencana, entah sudah berjalan apa enggak ini sampai sekarang. Dan ini arah menuju ke sana. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian ya, sebelum itu, sebelum terjadinya Imam Mahdi keluar ini, masih banyak fitnah-fitnah lain yang terjadi. Apa diantaranya? Seperti banyaknya peperangan besar. Banyaknya peperangan yang mendunia, banyak orang terbunuh. Digambarkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Arful Wardi. Imam As-Suyuti menyebutkan riwayat dalam Al-Arful Wardi, perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, menyimpulkan akibat dari peperangan yang dilakukan oleh umat manusia pada waktu itu, menjelang itu. Di antaranya yang disebutkan oleh Masyuti, wa akhraja ya an Ali. Jadi Abu Nuaim meriwayatkan di dalam kitab Akhbarul Mahdi, juga Nuaim bin Hammad dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, la yakhrujul Mahdi hatta yuqtala thuluthun wa yamuta thuluthun wa yabqa thuluthun. Imam Mahdi tidak akan keluar sehingga sepertiga penduduk dunia dibunuh. Bisa jadi ini peperangan atau senjata, pemusnah massal atau apa. Sepertiga penduduk dunia dibunuh. Wa yamuta thuluthun, sepertiganya mati. Wa yabqa thuluthun, tinggal sepertiga. Baru nanti Mahdi akan keluar. Nah, sekarang ini masih sedikit yang mati, yang dibunuh juga sedikit. Tidak sampai banyak sekali. Berarti dengan begitu, ini belum waktunya Imam Mahdi keluar sekarang ini. Jadi banyak tanda-tanda. Nah, kalau sudah tanda-tanda ini semakin banyak, maka nanti yang akan terjadi, Imam Mahdi ini keluar. Menjelang keluarnya Imam Mahdi disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Hadis tersebut diriwayatkan ada riwayat Nuaim bin Hammad dalam Al-Fitan, juga riwayat Imam At-Tabrani, kemudian riwayat Imam Abu Amr Ad-Dhani dalam kitabnya As-Sunan Al-Waridah fil Fitan,
wal malahib wa asyratis sa'ah. Ini hadis yang terkenal yang akan kita baca ya, terkenal ini. Dan ini kita umat Islam sekarang insya Allah tidak perlu khawatir, karena bukan sekarang ini kejadiannya, entah kapan kejadiannya. Tapi dunia memang sedang menuju ke sana. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Al-Fitan. Kita ini mengambil dari kitab Al-Fitan karena yang dari kitab Al-Fitan ini insyaallah sanadnya paling bagus. Lebih bagus daripada sanad Imam At-Tabrani. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Sebelumnya riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam Al-Ahad wal Mathani. Lalu juga diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam Al-Fitan dan Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Al-Fitan. Sebagian ini dari Fairuz Ad-Dailami. Kalau di sini disebutkan dari Umamah Al-Bahili. An Abi Humamah qala, Abi Umamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi Ramadan sautun. Akan ada suara yang luar biasa. Ini berarti suaranya luar biasa, bukan suara biasa. Karena kalau suara biasa-biasa, tiap hari kita ada suara. Nanti akan ada suara dahsyat pada bulan Ramadan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, fi awwalihi aw wasatihi aw fi akhirihi. Apakah itu pada awal Ramadan atau pertengahan atau di akhir? Qal, beliau menjawab, bal fin nisfi min syahri Ramadan. Itu pada pertengahan bulan Ramadan. Idza kanat lailatun nisfi lailatal jum'ah. Apabila malam pertengahannya itu malam Jumat. Yakunu sautun minas sama. Terjadi suara turun dari langit. Yas'aqu lahu sab'una alfan. Akan pingsan mendengar suara itu 70.000 orang. 70.000 ini, apakah yang dimaksud 70.000 ini apa ya? Artinya majas dari banyaknya. Bukan 70.000 tapi luar biasa banyak. Wa yakhrusu fi sab'ina alfan. Yang 70.000 itu menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Kemudian wa tuftaku fihi sab'un alf azra, dan akan dipecah 70.000 gadis pada waktu itu. Entah pecah apa karena takut atau karena apa. Qalu famanis salim ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu hai Rasulullah? Beliau bersabda, man lazima baitahu wa ta'awwadza bis sujud wa jahra bit takbir. Orang yang ada di rumah saja, yang selamat yang ada di rumah. Karenanya sekarang ini kita latihan di rumah. Dan orang yang berlindung dengan bersujud, dan orang yang dia selain bersujud juga mengeraskan suara dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Beliau bersabda, wa yatba'uhu sautun akhar. Dan itu diikuti oleh suara yang lain. Fasautul awal sautu Jibril. Suara pertama adalah suara Jibril. Wasautu tsani sautu syaitan. Suara kedua adalah suara syaitan. Fasautu fi Ramadan. Suara ini terjadinya pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan terjadi suara. Suaranya dahsyat. Wal ma'ama'atu fi Syawal. Kemudian pada bulan Syawal ini terjadi suara hentakan. Ini suara apa? Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, ma'ma'ah ini artinya suara dahsyat karena peperangan.
Dan sekarang ini peperangan memang suaranya dahsyat. Karena negara-negara banyak punya bom, punya rudal balistik. Mungkin ini yang bikin dahsyat. Wa tamayyuzul qabaili fi dzilqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah, suku-suku ini berbeda-beda. Ini sudah negara-negara ini sudah pecah-pecah. Wa yugharu 'alal hajj fi dzilhijjati wal muharram. Jamaah haji akan diserang pada bulan Dzulhijjah dan Muharram. Wa amal Muharram, adapun bulan Muharram, awwaluhu bala. Awalnya Muharram ini adalah musibah. Wa akhiru farajun 'ala ummati. Akhir Muharram adalah solusi, kesenangan, jalan keluar bagi umatku. Rahilatun fi dzalika zaman yanju 'alaiha al-mu'min khairun min daskaratun tughillu mi'ata alfin. Satu kendaraan pada masa itu di mana seorang mukmin bisa selamat karena melarikan diri dengan kendaraan itu lebih baik nilainya daripada satu kampung, satu daerah yang dapat menghasilkan 100.000 dinar. Satu daerah yang menghasilkan 100.000 dinar itu, kalau bercocok tanam, panen itu kira-kira luasnya berapa? Itu lebih baik kendaraan. Mengapa orang-orang melarikan diri? Nah, ketika terjadi suara-suara itu, maka bagaimana? Itu pertanda Imam Mahdi akan keluar. Jadi keluarnya Imam Mahdi ya menunggu suara-suara itu. Dan ini juga disebutkan ya di dalam kitab yang modern. Ini hadis mursal dari Syahr bin Hausyab radhiyallahu an. Yakunu fi Ramadan sautun wa fi Syawal mahmahatun wa fi Dzulqa'dah taharubul qabail wa fi Dzulhijjah yuntahabul hajj wa fil Muharram yunadi munadin minas sama' ala inna safwatallahi min khalqi fulan yakni al-mahdi fasma'u lahu wa athi'u. Pada bulan Ramadan terjadi suara dahsyat. Bulan Syawal terjadi suara peperangan dahsyat. Dzulqa'dah antara suku-suku saling berperang, perebutan sudah. Dzulhijjah orang yang menunaikan ibadah haji itu dibantai, dirampok, dibantai. Pada bulan Muharram maka ada yang berseru dari langit. Ada seruan dari langit, ingatlah sesungguhnya makhluk pilihan Allah sekarang ini adalah si fulan, yaitu Al-Mahdi. Maka dengarkan dan tunduk pada beliau, kepada Imam Mahdi. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hafiz Abu Amr Ad-Dani dalam As-Sunan, sama dengan yang hampir mirip dengan yang tadi. Sayakunu fi Ramadan sautun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada suara dahsyat pada bulan Ramadan. Wa fi Syawal ma'ma'atun, pada bulan Syawal terjadi suara dahsyat karena peperangan. Wa fi Dzulqa'dah taharubul qabail, bulan Dzulqa'dah antar suku-suku, antar negara terjadi peperangan. Wa amma idzin yunhabul hajj, pada tahun ini orang jamaah haji akan dibantai, akan diganggu. Wa takunu malhamatun bimina yaktsuru fil qatla, akan terjadi peperangan di Mina, banyak korban terbunuh. Wa tasilu fiha dima, di Mina akan mengalir darah-darah jamaah haji. Hatta tasila dimahum 'alal jamrah, sehingga darah-darah mereka mengalir ke pelemparan jamrah. Hatta yahruba sahibuhum, sehingga pemimpin mereka melarikan diri. Imam Mahdi maksudnya, fayu'ta bainar rukni wal maqam, lalu Imam Mahdi didatangkan antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim di depan Ka'bah. Fayubaya'u wa huwa karihun, beliau dibaiat untuk memimpin umat Islam padahal beliau tidak suka, gak mau sebenarnya, tidak ada ambisi. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada Imam Mahdi, in abaita darabna unqak, kalau kamu tidak mau, kamu akan kami bunuh. Yarda bihi sakinus sama wa sakinul ardi, kepemimpinan Imam Mahdi ini akan diterima, diridhai oleh penduduk langit dan penduduk bumi, karena beliau ini memang Imam Mahdi. Nah, ini hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Nah, ini artinya apa? Suara-suara tentang bulan Ramadan, insyaallah, karena memang Jumat pertengahan bulan Ramadan ini setiap siklus beberapa tahun memang pasti terjadi. Dan dari dulu-dulu para ulama itu tidak pernah meributkan tentang Jumat bulan Ramadan. Mengapa? Itu bagian tanda-tanda kiamat. Dan kiamat itu tidak ada yang tahu cuma Allah. Tanda-tanda kiamat juga tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Karenanya para ulama tidak ada yang menjelaskan tahun depan terjadi begini, gak ada begitu.
Apalagi memang tanda-tanda kiamat sura menjelang pra Imam Mahdi masih banyak, masih belum terjadi, atau walaupun terjadi masih belum klimaks. Insyaallah tidak terjadi. Dan ini karena hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir, kita wajib percaya kepada akan datangnya Imam Mahdi. Termasuk salah satu yang tidak percaya kepada Imam Mahdi dewasa ini adalah kelompok Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu termasuk aliran sesat dan menyesatkan, karena tidak percaya pada Imam Mahdi dan menganggap Imam Mahdi itu bukan sosok yang spesifik seperti diterangkan di dalam hadis-hadis. Mereka hanya menganggap sebagai figur dari khilafah Rasyidah. Itu gak benar itu. Itu takwil yang rusak, yang dilarang oleh para ulama. Jadi Hizbut Tahrir ini dalam masalah Imam Mahdi memang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya saudara-saudara, hindari, jangan dekat dengan Hizbut Tahrir. Karena itu Hizbut Tahrir ini termasuk panitia datangnya hari kiamat. Karena mereka ini termasuk tanda-tanda kiamat surah. Termasuk Wahabi, tanda-tanda kiamat kecil ini datangnya Wahabi, maraknya Syiah, Hizbut Tahrir, liberal, ini tanda kiamat semua. Panitia keluarnya Dajjal ini. Karenanya aliran-aliran sesat ini perlu kita hindari. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan yang sedikit ini. Kalau keterangannya kurang, bisa dibaca di kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Dan kitab yang paling lengkap menyebutkan hadis-hadis Imam Mahdi adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Hawiril Fatawi Juz 2. Ada kitab khusus tentang Imam Mahdi. Kitab itu ditertib, disusun secara sistematis oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Al-Burhan fi Alamati Mahdi Akhir Zaman. Cuman setelah saya banding-bandingkan antara dua kitab ini, dalam kitab Al-Burhan ini banyak hadis-hadis atau asar-asar yang ditulis oleh Imam Suyuti, oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi tidak dikutip. Jadi ada kekurangan. Kalau dibaca semuanya insya Allah semakin lengkap. Apalagi dibaca dengan kitab-kitab modern atau kitab-kitab dulu yang lengkap, Yaqdud Durar fi Akhbaril Muntazar. Insyaallah lebih memuaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.